Halo kaum intelektual sekalian. Guys, masyarakat yang sakit, masyarakat yang stres, masyarakat yang kurang bahagia, masyarakat yang kurang piknik, biasanya hiburannya adalah soundtrack. Hiburannya adalah suara yang sangat-sangat keras sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah suara toa termasuk bagian daripada soundtrack? Kemudian, ketika saya bahas ada pengeroyokan, ada pemukulan terhadap imam masjid di Palopo, Sulawesi Selatan, ketika saya bahas di video saya sebelumnya, ada banyak warga Konoha yang mengatakan, kenapa kejadian-kejadian seperti ini terus terulang? Dan bagaimana pendapat daripada ulama? Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ada berbagai tanggapan daripada ulama, seperti misalnya Gus Baha, kemudian Habib Rizik, kemudian Habib Bahar, dan lain sebagainya. Jadi di video ini saya akan melihat dari berbagai sudut pandang. Apakah toa itu bagian daripada soundtrack? Apakah toa itu diperlukan di zaman sekarang ini? Apakah Tuhan itu maha pendengar? Apakah Tuhan itu harus diteriak-teriakin? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya cuma bertanya dan bertanya. Saya tidak akan memberikan jawaban. Anda yang menyimpulkan. Kemudian, selain itu, kalau saya perhatikan, kalau bahas seputar toa ini seperti permasalahan gajah dalam ruangan. Apa itu gajah dalam ruangan? Gajah dalam ruangan itu, kita tahu bahwa gajah ini bermasalah. Tapi biasanya kita akan menghindari topik ini. Ya, jadi kalau ada masalah, biasanya kita menghindari masalah ini. Karena apa? Karena dianggap terlalu sensitif, ya, kemudian berisiko, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi ada seorang guru ngaji menegur anak-anak yang bermain toa di masjid. Disclaimer on ya, bukan suara azan yang ditegur. Bukan saat ibadah, tapi di luar daripada ibadah. Ada anak kecil berebut mikrofon, berebut toa di masjid, lalu ditegur. Nah, ketika ditegur, orang tua diduga ya, orang tua daripada anak-anak ini menggeruduk atau mengeroyok imam masjid ini sampai sekarat, sampai dimasukkan ke rumah sakit, hampir mati. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat zaman sekarang ini seperti berhala terhadap toa? Apakah Tuhan mereka itu toa? Kenapa hanya karena menegur anak kecil biar tidak terjadi keributan, biar tidak terjadi keberisikan, sehingga banyak orang yang marah-marah? Apakah mereka menuhankan toa gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi kalau Anda mudah banget tersinggung, kupingnya tipis, video ini mungkin tidak cocok bagi Anda. Karena semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Kita bahas dari sudut pandang ilmiah. Jadi kalau mau bantah dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang data, bukan dari sudut pandang emosi atau marah-marah, apalagi geruduk sana, seruduk sini. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, tetap akan saya bongkar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah sebelum banyak masyarakat di zaman sekarang ini meresahkan suara toa, ya, disclaimer on ya, bukan suara azan ya, tapi di luar daripada suara azan. Nah, zaman dulu tahun 2022, seorang ustadz kondang dari Konoha bernama Gus Baha pernah mengatakan, Tuhan itu adalah Zat Maha Pendengar. Ini ada datanya ya, ada sumbernya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu tidak mengindahkan anjuran atau saran daripada ulama ini? Kalau misalnya mengatakan, oh jangan gitu dong, karena kalau berdakwah itu ya menyiarkan
ayat-ayat kitab suci itu ya harus menggunakan toa, ya suaranya harus menggelegar supaya apa? Supaya orang ya terbuka hatinya, terketuk hatinya. Tapi gini guys, kalau saya perhatikan ya, ini dari sudut pandang yang paling rasional ya. Kalau saya perhatikan, ketika pemuka agama itu punya karakter bawaan baik, punya karakter bawaan sejuk, punya karakter bawaan nggak terlalu brutal gitu ya, nggak terlalu menggunakan kekerasan dalam berkhotbah atau dakwah. Seperti kita ambil contoh misalnya Gus Baha. Gus Baha itu kan nggak terlalu menggelegar ya, nggak seperti Rizik Syihab, nggak seperti Habib Bahar ya. Tapi di disclaimer saya tidak mengatakan bahwa Gus Baha itu lebih baik daripada Habib Bahar atau Rizik Syihab ya. Tapi kalau saya perhatikan ada satu fenomena yang jarang kita sadari, di mana kalau pemuka agama itu punya karakter baik, punya karakter pemaaf, ya, tidak suka kekerasan dan sebagainya, biasanya dia akan mengambil dalil-dalil dari kitab suci yang dalilnya itu perdamaian, kesejukan, kebaikan. Nah, bagaimana dengan pemuka agama seperti Habib Rizik misalnya, Habib Bahar misalnya, yang kalau berdakwah itu menggunakan suara yang sangat menggelegar gitu. Kadang-kadang bisa bikin orang berisik gitu. Bagaimana dengan pemuka agama seperti ini? Jadi ada dua tipe pemuka agama ya. Biasanya pemuka agama seperti ini kalau karakternya memang udah keras, karakternya sudah nggak damai gitu, maka biasanya akan mencari ayat-ayat kitab suci yang keras juga gitu. Ya, itu efek samping daripada kalau di suatu negara itu pemuka agama tidak dikontrol oleh negara, tidak dikontrol oleh pemerintah. Akan apa? Ya akan sporadis seperti ini. Makanya berkali-kali saya mengatakan, pemuka agama itu harus ada SNI-nya gitu, harus ada semacam sertifikatnya gitu. Supaya apa? Supaya ada standar. Pemuka agama itu sama seperti dokter. Dokter itu mempengaruhi hidup manusia kan, mempengaruhi nyawa kan. Pemuka agama juga seperti itu kok, mempengaruhi nyawa gitu. Buktinya ya seperti bapak yang ada di Palopo ini. Jadi kalau ada misalnya nih larangan resmi dari pemerintah, nggak boleh menggunakan suara toa terlalu keras, ada desibelnya. Dan aturan ini ditegakkan, ya, nggak hanya di atas kertas, dan semua pemuka agama di briefing gitu ya, semua pemuka agama yang ada di Konoha di briefing, dan menjadikan ini semacam tradisi, nggak boleh menggunakan suara toa terlalu berisik, yang siapa tahu ada orang yang sakit, siapa tahu orang yang kurang enak badan, siapa tahu ada orang yang shift malam, siapa tahu ada orang yang jualan online, siapa tahu ada orang yang bikin konten, siapa tahu ada orang yang nelpon sama bosnya, siapa tahu ada anak kecil yang belajar, siapa tahu ada orang yang sakit gigi, siapa tahu ada orang yang darah tinggian, siapa tahu ada orang yang sekarat. Maka kita harus menghargai. Harusnya kan ini dijadikan semacam tradisi. Tapi kan permasalahannya kan kita nggak niat. Baik pemuka agama dan pemerintah juga nggak niat. Beda dengan di India. India itu mereka niat banget. Karena apa? Karena mereka sekuler. Jadi tanpa kita sadari ya, aturan atau pelarangan suara toa ini sebenarnya bertentangan dengan sistem pemerintahan kita. Biasanya di negara yang tidak sekuler itu, seperti Konoha, ini akan susah diterapkan. Kenapa? Karena nggak ada aturan yang jelas. Di India kan mereka sekuler ya, memisahkan agama dengan negara. Jadi polisi bisa dengan tegas mengatakan, lah kita kan negara sekuler, nggak boleh bawa-bawa agama ke ruang publik. Nggak boleh. Jadi polisi India bisa tegas. Bagaimana dengan polisi Konoha? Nggak bisa tegas. Kenapa? Ya karena kita bukan negara sekuler. Boleh dikatakan kita itu 70% negara agama. Negara agama berkedok demokrasi gitu. Tanpa kita sadari ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada pemuka agama menggunakan hal ini semacam bias gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya ada banyak pemuka agama yang kalau berdakwah itu keras ya. Bahkan di masjid sekalipun ya suaranya keras, kencang banget gitu ya. Sehingga berisik mengganggu orang lain seperti Habib Bahar dan Habib Rizik misalnya. Bahkan ya mereka bawa golok ya sambil dakwah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pendakwah seperti ini dibiarkan pemerintah? Kenapa ada pendakwah seperti ini?
Jadi menurut saya pribadi itu yang harusnya pendakwah itu memberikan kesejukan, kebaikan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada mengatakan, wong mereka juga ngambil ayat-ayat dari kitab suci kok. Nah, itu yang jadi permasalahan. Itu yang jadi pertanyaan saya. Guys, kalian pernah nggak berpikir ya, ini kalau saya tanyakan ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena ini pertanyaan tidak biasa. Apa itu? Kalian pernah nggak sih menyadari bahwa di manual book agama tertentu yang ada di Konoha itu ada ayat-ayat yang kontradiktif. Lah, kok kontradiktif? Buktinya kalau ada pemuka agama yang sejuk, yang baik, dia akan ngambil ayat-ayat yang sejuk, yang baik, atau tenang. Seperti Gus Baha misalnya. Kalau ada pemuka agama yang galak, yang garang gitu ya, yang keras, dia akan ngambil ayat-ayat kitab suci yang galak, keras, dan uh, susah ya diajak kompromi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada ayat-ayat seperti ini di kitab suci? Harusnya ayat di kitab suci itu tidak memberikan peluang bagi pemuka agama yang keras. Harusnya kitab suci itu tidak memberikan peluang bagi pemuka agama yang ngambil dalil-dalil atau ayat-ayat dari kitab suci yang berbau sesuatu intoleransi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dalam hal ini ya, saya cuma bertanya ya guys ya, kenapa dalam hal ini ayat-ayat itu seperti memberikan peluang? Jadi kalau ada pemuka agama misalnya keras gitu ya, dia ngambil ayat-ayat misalnya ayat-ayat tentang permusuhan misalnya, atau ayat-ayat tentang membenci agama lain misalnya. Ya, kalau saya mengatakan, oh itu kan kondisional karena zaman itu ada perang misalnya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ayat-ayat ini masih diambil sekarang ini, masih sering disiarkan gitu. Kalau itu kondisional, kalau itu kontekstual, itu kan yang jadi permasalahan. Ya, jadi kalau saya perhatikan itu ya, orang yang beragama di Konoha itu mereka melakukan kejahatan ada dalilnya juga gitu. Menurut keyakinan Pak Islah Barawi, orang yang radikal itu punya dalil. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang radikal itu tidak punya dalil. Ada dalilnya. Itu menurut Pak Islah Barawi. Bukan menurut saya ya. Jadi kalau marah-marah sama Pak Islah Barawi. Menurut keyakinan Pak Islah Barawi, kalau ya seseorang itu misalnya melakukan kejahatan ya, misalnya radikal misalnya, mereka ngambil ayat-ayat dari kitab suci kok. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa manual book atau kitab suci itu memberikan semacam peluang gitu? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian bagaimana dengan kalau kita bandingkan dengan agama lain? Jadi sebenarnya kalau jujur, dalam agama lain juga, kalau saya perhatikan di Konoha itu ada kok yang kisah-kisah perang gitu. Tapi permasalahannya kisah-kisah perang ini jarang dijadikan rujukan untuk misalnya nih ya, misalnya untuk berdakwah memusuhi agama lain, enggak, jarang banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Kristen itu, saya tidak membela orang Kristen di sini ya, saya tidak membela orang Hindu di sini ya. Kenapa orang Kristen itu jarang banget ngambil ayat-ayat kisah-kisah perang di Perjanjian Lama? Apakah tujuannya itu supaya kalau ada pemuka agama dakwah sehingga ini bikin orang marah gitu, atau berpengaruh sama lingkungan gitu? Bagaimana dengan agama Hindu? Agama Hindu juga kalau saya perhatikan jarang-jarang ya ngambil kisah-kisah yang ada ayat kisah perang gitu ya, jarang ya. Kemudian bagaimana dengan Buddha? Buddha nggak ada. Buddha itu mau punya prinsip kita harus berbahagia, semua manusia harus berbahagia gitu, semua makhluk hidup harus bahagia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau misalnya nih ada pemuka agama dalam agama Buddha misalnya, ya misalnya nih ya dia mengambil dalil-dalil, menyari gitu ya, dalil-dalil ayat-ayat perang gitu, kekerasan dan sebagainya, apakah ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu artinya apakah justru
ayat-ayat itu bikin pemuka agamanya itu brutal? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh kalau dalam agama tertentu itu kan, itu ayat-ayatnya itu sebenarnya ayat-ayat kondisional gitu ya. Dulu terjadi perang misalnya, dulu terjadi oh, konflik misalnya, zaman dulu gitu di Timur Tengah misalnya, zaman abad ke-7 misalnya. Kalau misalnya saya berdebat ya dengan agama yang ada di Konoha gitu ya, umat agama damai yang ada di Konoha, mereka mengatakan, oh itu kan kondisi perang. Nah, kalau itu kondisi perang, kenapa masih diterapkan zaman sekarang? Itu yang dia permasalahan. Dan ada satu fakta unik yang jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau jatuh berjamaah. Apa itu? Jadi guys, ternyata orang-orang yang radikal di Konoha itu menganggap bahwa kondisi sekarang ini kondisi perang. Ya, itu jarang kita sadari guys. Kondisi sekarang ini kondisi itu perang. Perang melawan apa? Banyak tuh ya. Perang melawan kafir ya. Yang perang melawan yang ingkar dengan Tuhan gitu ya. Yang menyembah berhala, yang musyrik dan sebagainya gitu. Padahal agama itu kan keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu yang kita menganggap benar walaupun itu tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara empiris, ya, buktinya kurang kuat gitu. Tapi kita menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Ya sah aja kalau kita meyakini agama kita suatu kebenaran. Tapi permasalahannya kan belum tentu benar juga kan. Jadi kalau saya perhatikan kalau ada orang radikal gitu ya, diiming-imingi bidadari gitu ya, diiming-imingi sorga gitu. Menurut saya pribadi, ini sesuatu hal yang konyol gitu, mati konyol gitu. Kan belum tentu juga ada bidadari kan, belum tentu juga ada sorga kan. Karena apa? Karena definisi daripada keyakinan itu belum tentu benar juga gitu. Itu definisi dari keyakinan. Ini menurut data guys ya. Ya, dari data American Society ya. American Society mengatakan bahwa ya keyakinan itu belum tentu benar juga gitu. Ya, lalu bagaimana kita mengatakan bahwa kita itu agama kebenaran kalau keyakinan kita itu belum tentu benar menurut definisi ya kan. Jadi orang-orang yang radikal itu tidak mengerti apa itu definisi gitu. Bahkan warga Konoha juga ya kalau saya perhatikan ada ratusan juta tidak memahami apa itu keyakinan. Mereka menganggap bahwa keyakinan mereka paling benar gitu ya, paling suci dan sebagainya. Jadi kenapa semua ini terjadi? Apa alasannya? Benang merahnya itu ketika ada pengeroyokan imam masjid di Palopo, kenapa mereka mengeroyok? Apa alasannya? Ya karena mereka menganggap bahwa keyakinan mereka yang paling benar. Mereka menganggap bahwa keyakinan mereka itu yang paling diridhoi oleh Tuhan gitu. Ya kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, itu kan sebenarnya kan sebatas keyakinan. Penyakit bangsa kita itu sebenarnya bukan malas ibadah, bukan. Penyakit bangsa kita itu terlalu pede dengan keyakinannya. Orang yang radikal itu kan terlalu pede dengan keyakinannya. Kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, pasti nanti yang ngatain saya, oh kamu anti agama. Enggak, saya nggak anti agama kalau agama itu mengajarkan kejujuran. Harusnya agama itu fokus kejujuran gitu, bukan fokus bahas ayat-ayat perang gitu ya, kemudian permusuhan ya, kemudian anti kritik gitu ya, memuja Toa gitu ya. Di Konoha kan ada banyak warga Konoha pemuja Toa. Kaum pemuja Toa itu kalau dikritik, ya mereka menganggap bahwa Toanya itu adalah Tuhan gitu. Sehingga apa? Sehingga ya kalau ada yang kritik ya mereka langsung mengeroyok gitu ya. Jadi di Konoha itu ada penyembah Toa ternyata guys. Ada banyak banget penyembah Toa. Nah yang jadi pertanyaan, sejak kapan penyembah Toa yang ada di Konoha ini muncul? Sejak mereka meyakini bahwa keyakinan mereka yang paling benar, padahal definisi daripada keyakinan itu belum tentu benar juga gitu. Secerdas-cerdasnya kita harus menyisakan space untuk sebuah keraguan. Aristoteles mengatakan, saya lupa Aristoteles atau Plato ya, dia mengatakan, setelah saya mempelajari ilmu pengetahuan, setelah saya belajar ke sana kemari, saya menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa membunuh orang lain itu masuk surga, itu adalah orang yang sangat tolol. Sedangkan orang cerdas sekalipun mengatakan, ya setelah saya mempelajari ilmu pengetahuan, saya
nyadar bahwa saya tidak tahu apa-apa. Jadi orang yang cerdas sebenarnya itu bukan yang sok tahu gitu, tapi yang meragukan. Jadi kalau gua meragukan sesuatu hal itu jangan berpikir bahwa saya tidak beriman gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Jangan bantah pakai emosi, dan saya tidak berpihak pada agama apapun di sini. Yang saya kritik itu adalah kejahatan yang bawa-bawa agama. Saya kaum intelektual, salam rasional.